Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isabel Novelia Helena Wali dari Fakultas Ilmu Pendidikan dan Prodi PG PAUD dengan NIM 85890571. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang perjalanan Pancasila dari masa ke masa untuk menjawab tugas 1 mata kuliah Pancasila. Pancasila bukan hanya dasar negara tetapi juga cerminan jiwa bangsa Indonesia. Sepanjang sejarah, Pancasila terus mengalami dinamika dan penafsiran yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi politik dan zaman. Dari masa Orde Lama, Orde Baru, hingga era reformasi, nilai-nilai Pancasila selalu hadir meski dengan bentuk dan penekanan yang berbeda. Pada masa Orde Lama, di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, lahir konsep Nasakom, singkatan dari nasionalisme, agama, dan komunisme. Tujuannya adalah mempersatukan kekuatan politik yang berbeda untuk menjaga keutuhan bangsa. Namun, dalam praktiknya, demokrasi menjadi terbatas dan muncul penyimpangan terhadap nilai musyawarah dan kebebasan berpendapat. Nilai Pancasila yang tampak pada peristiwa ini yaitu semangat persatuan dan upaya menjaga keutuhan bangsa, namun nilai kemanusiaan dan demokrasi sempat terabaikan karena kepentingan politik yang dominan. Selanjutnya, pada masa Orde Baru, Pancasila dijadikan sebagai asas tunggal dan diwujudkan dalam program pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila atau P4. Pemerintah menekankan stabilitas politik dan pembangunan nasional, tetapi di sisi lain, makna Pancasila menjadi sangat formal dan tertutup. Interpretasi Pancasila dimonopoli oleh negara dan digunakan sebagai alat kontrol sosial serta legitimasi kekuasaan. Nilai Pancasila yang tercermin yaitu ketertiban dan persatuan tetap dijaga, tetapi nilai keadilan dan kebebasan warga negaranya kurang terwujud. Pancasila seolah kehilangan sifat keterbukaannya dan berubah menjadi doktrin politik. Memasuki masa reformasi, semangat demokrasi dan kebebasan kembali tumbuh. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan untuk memperkuat nilai-nilai keadilan, kedaulatan rakyat, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Lembaga seperti Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP dibentuk untuk membina dan menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Nilai Pancasila yang tercermin yaitu penghormatan terhadap kemanusiaan, keadilan sosial, dan demokrasi yang partisipatif. Kini, Pancasila tidak hanya menjadi semboyan, melainkan panduan nyata dalam tindakan dan kebijakan politik. Dari perjalanan itu, saya belajar bahwa Pancasila bukan sekedar ideologi yang dihafalkan, tetapi harus dihayati dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Masing-masing masa memberi pelajaran penting, bagaimana kekuasaan tanpa nilai kemanusiaan bisa menimbulkan ketimpangan, dan bagaimana kebebasan tanpa moral bisa kehilangan arah.